Cek, cek. Mohon maaf, suara saya apakah sudah muncul semuanya? Selamat siang semuanya, selamat datang di acara ketiga Forum Komunikasi Alumni Bahasa Jepang ya. Untuk saat ini kita akan membawakan tema terkait belajar pendidikan bahasa Jepang untuk mengajar bahasa Indonesia pada orang Jepang. Ini sudah ada berapa peserta ini? Sudah ada 8 ya. Nah, untuk di saat ini, untuk di sesi saat ini kita akan membahas hal tersebut ya, tentang belajar pendidikan bahasa Jepang untuk mengajar bahasa Indonesia pada orang Jepang. Dan hari ini akan ditemani oleh Teh Rosma ya, dari angkatan Ya, baru. Assalamualaikum. Suara saya Ya. Alhamdulillah terdengar dengan jelas Teh Rosma. Siap. Nah, untuk sesi sharing kali ini nih, kebetulan ini saya sendiri lagi ada di Seduh Coffee House. Posisinya ada di Lembang yang merupakan salah satu sponsor kita di hari ini. Dan nanti untuk para peserta ya di hari ini ya, nanti akan ada sedikit hadiah untuk rekan-rekan semua yang ada hadir di sini. Untuk 5 orang yaitu voucher terkait Pablo Es Kopi untuk 5 orang. Begitu. Oke, sambil menunggu yang lain mungkin ya, saat ini sudah ada 10 orang. Ini boleh tahu ini ada siapa aja dari angkatan berapa saja yang ada di sini mungkin? Kalau untuk misalnya dari pendidikan bahasa Jepang UPI-nya, atau malah ada peserta dari luar gitu ya. Selamat datang yang baru hadir. Selamat datang di acara Forum Komunikasi Alumni Bahasa Jepang yang kali ini kita akan membahas terkait belajar pendidikan bahasa Jepang untuk mengajar bahasa Indonesia pada tempat. Kita akan kupas tuntas terkait tema tersebut ya, seperti itu. Wah, sudah mulai banyak ya yang sekarang hadir di hari ini ya. Sudah ada 11 orang yang sudah bergabung. Ini kalau boleh tahu dari mana aja ini pesertanya ini? Mungkin boleh nih dibahas di chat gitu. Saya dari misalnya pendidikan bahasa Jepang angkatan berapa gitu. Saya juga pengen kenal nih ada siapa saja nih peserta yang ada di sini. Suara saya terdengar jelas ya semuanya ya, mohon maaf. Ya, jelas. Wah, terdengar jelas ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oke. Sambil menunggu yang lain ya. Mohon tunggu sebentar. Wah, sudah mulai ada 12 orang ya untuk saat ini ya pesertanya ya. Ini kalau boleh tahu pesertanya dari mana aja ini? Mungkin boleh nih dibahas di chat nih, saya dari angkatan mana-mananya. Oh ya, kebetulan nih di sebelah saya nih. Oh, jangan pakai kamera. Kebetulan nih ada owner dari Seduh Coffee House di sebelah saya ini. Ini ada Kang Yopa dari angkatan 2008 ya. Halo. Terdengarkah tadi suara dari Kang Yopanya? Tuh.
Tuh, Kang Yopa, ada pesan dari Kang Janu tuh katanya ownernya tolong ikutan dong gitu. Lagi preparean kan? Katanya lagi preparean dulu kan, tunggu sebentar. Tapi ada kok di sebelah saya beliau. Nah mungkin kita akan mulai sekitar 2 menit lagi ya sambil menunggu yang lain gitu. Kita akan mulai langsung seperti itu. Oke, ini ada. Oh ya, ini ada Kang Janu, ini dari angkatan 2002 ya. Ada Kang Arif juga, ini dari angkatan yang sama juga 2002 gitu. Yang muda-mudanya dong, mana? Nah, yang muda-mudanya ada kok Teh, jangan khawatir. Ini ada Teh Firda juga dari angkatan 2019 Teh. Oh, Lalu ini ada Teh Fatimah, sama dari angkatan 2019. Dan ada Teh Ainin ya, ternyata sekelas juga sama Teh Rosma katanya ya. ini teman saya paling pinter dulu. Oh gitu ya Teh ya. Iya. Oke. Jadi ternyata udah ada lintas angkatan Teh untuk peserta di hari ini Teh. Seperti itu. Ya, Bahkan yang termuda 2019 berarti itu angkatan tingkat 2 ya untuk saat ini berarti ya, seharusnya ya. Selamat datang juga Teh Wilma. Selamat datang juga di acara Forum Komunikasi Alumni Bahasa Jepang yang saat ini kita akan membahas terkait belajar pendidikan bahasa Jepang untuk mengajar bahasa Indonesia pada orang Jepang. Seperti itu. Sudah mulai banyak ya ini. Ternyata ada dari angkatan 2019, dari angkatan 2002 juga gitu, dan 2004 pun ada ya. Angkatannya Teh Rosma juga ya. Sekalian silaturahmi mungkin ya, sudah lama Iya. tidak ngobrol-ngobrol, sudah lama tidak ketemuan. Jadi di sini bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, betul Teh. Sekalian mumpung-mumpung lah kita jadi sebuah wadah untuk silaturahmi ya Teh ya di sini gitu. Teh Rosmanya kemana ini? Tunggu sebentar ya, mungkin ada sedikit gangguan dari Teh Rosmanya. Oh, sudah ada lagi gitu. Sudah ada kembali gitu. Teh, mohon maaf Teh. Aman? Ya, aman. Tadi Suara saya sempat disconnect tadi. Oke, mungkin kita sudah agak menunggu ya Teh, sekitar 6 menit mungkin ya, dari awalnya itu dari jam 1, mungkin kita mulai aja kali ya Teh ya. Seperti baik, itu. silakan. Nah, pertama-tama kita akan ada sedikit pembahasan terkait aturan terlebih dahulu ya, supaya acara di hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang di sini, mohon bantuannya untuk memute-kan terlebih dahulu ya untuk mic-nya selama ada pemaparan nanti begitu. Nah, nanti ketika misalnya ada mau yang ditanyakan, nanti bisa kok langsung disalurkan via chat nanti ya. Nanti kita akan tampung terlebih dahulu dan nanti kan ada sesi tanya jawab seperti itu. Jadi nanti kita bisa tanya jawab interaktif lah gitu. Nah, nanti itu bisa kita ngobrol-ngobrol langsung, jadi kita kupas tuntas lebih jauh terkait materi di hari ini. Baik, kalau seperti itu, oh, ada lagi terhadap pesertanya. Selamat datang untuk Teh Nadifa juga ya, sudah hadir di sini. Oke, mungkin yang pertama kita pembacaan terkait CV dulu ya Teh ya. Istilah Teh Rosma ini kan dari angkatan 2004 gitu ya. Kita pengen mengenal lebih jauh begitu ya Teh ya. Ternyata saat itu seperti apa begitu ya Teh ya. Oke. Untuk tampilannya tunggu sebentar. Sebentar ya. Kita tampilkan terlebih dahulu CV dari Teh Rosma. Seperti itu. Ini sudah muncul ya. Nah, baik. Terima kasih sudah memunculkan dari CV dari Teh Rosma. Mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu ya. Nah, pemateri saatnya ialah Teh Rosma Lela Sidik. Beliau itu lahir di Bandung pada tanggal 9 Desember tahun 1986 lalu. Saat ini beliau tinggal di ini ya, untuk alamatnya ada 2 ternyata. Ada yang di Jalan Angga Direja, itu di area Bale Endah ya.
Dan saat Ya, ini Teh Rosma itu di Karawang Timur ya Teh ya, di ya, Perum Grand betul. pertama lamaran ya, Ya. seperti itu. Nah, beliau ini kalau kita bicara latar belakang pendidikannya ya, itu beliau itu merupakan alumni pendidikan bahasa Jepang dan lulus di tahun 2008 ya Teh ya, Ya, seperti itu. betul. Nah, sebelumnya itu beliau mengecap pendidikan juga di SMAN 2 Bale Endah pada tahun Itu 2004 ya. itu SMAN 1, maaf salah ya. Oh, SMAN 1 Teh. Oh ya nggak apa-apa Teh. Ya, Saya ralat berarti ya Teh di SMAN 1 Bale Endah tahun 2004 lulusnya ya Teh ya. ya. Nah, kalau kita bicara pengalaman kerja sendiri, ternyata Teh Rosma sudah banyak ya istilahnya berkecimpung di berbagai dunia kerja. Yang pertama kita bicara, beliau pernah mengajar bahasa Jepang ya di SMA 18 Bandung pada tahun 2008 sampai 2010, lalu melanjutkan ke SMA 7 Bandung. Oh, ternyata itu di 3 tempat, mohon maaf, di SMA 18, SMA 7, dan Taruna Bakti Bandung itu pada tahun 2008 sampai 2010. Nah, setelah itu, beliau juga merupakan seorang fasilitator pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan, programnya dari Kemendagri ya, di tahun 2010 hingga tahun 2015. Selain itu, beliau juga merupakan pendamping pemberdayaan untuk program dana desa Kemendes di tahun 2015 sampai 2016. Nah, berhubung kita materi terkait BIPA, nah kita akan paparkan juga ya pengalaman-pengalaman beliau mengajar di BIPA begitu. Jadi pada tahun 2012 sampai 2016, beliau merupakan pengajar BIPA di LP3I di Karawang. Selanjutnya itu beliau juga pengajar BIPA Global Education Karawang dari tahun 2012 juga sampai 2016. Nah, tambah juga, beliau juga mengajar ternyata di BIPA PT OSL Najaya dari 2012 hingga sekarang ini ya, Teh ya. Ya, betul. Nah, selain itu juga, beliau itu banyak nih pengalamannya ya, menarik ini. Beliau juga pengajar bahasa Jepang di Japanya Juku Cikarang di 2014 hingga kini juga. Selain itu, beliau juga nggak hanya belajar bahasa Jepang nih, beliau juga mengajar bahasa Inggris di Empire State Institute di 2012 sampai 2016. Nah, lalu beliau juga merupakan seorang pengajar BIPA juga nih. Dan ternyata pernah dikirim ke luar negeri ya, Teh ya, dari program Kemendikbud di 2017-2018. Sampai ke luar negeri ternyata beliau. Nah, ini kita akan kupas lebih lanjut terkait hal ini ya. Ditambah juga untuk yang terbarunya ya, saat ini, beliau juga mengajar di BIPA Bahasa Jepang Sekai Elite Karawang dari 2017 hingga sekarang. Dan juga pengajar bahasa Jepang Akademi Komunitas Toyota Indonesia Karawang di tahun 2020. Cukup banyak ya, banyak sekali malah lebih tepatnya ya pengalaman-pengalaman dari beliau begitu. Nah, karena kita akan kupas lebih lanjut nih terkait BIPA ini terutama ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk yang lainnya kita bahas di belakang saja ya Teh ya, istilahnya. Baik. Oke, baik kalau seperti itu. Nah, mari kita mulai saja ya, misalnya pematerian dari Teh Rosma ini. Mohon bantuannya untuk rekan admin untuk menunjukkan PowerPoint-nya ya yang sudah disiapkan oleh Teh Rosma gitu. Tunggu sebentar. Nah, baik. Untuk rekan-rekan semuanya nih, akang-akang, teteh-teteh sudah terlihat ya, sudah muncul ya di layarnya ya terkait PPT-nya. Sudah ada ya, tidak ada masalah ya. Baik, kalau seperti itu, mari kita mulai saja ya, Teh Rosma. Seperti itu. Silahkan Teh, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertamanya saya sangat-sangat berterima kasih ya kepada Forum Alumni Bahasa Jepang gitu karena sudah diinisiasi untuk membuat pertemuan seperti ini. Pertemuan seperti ini saya harapkan bisa menambah menambah cerita gitu ya, menambah cerita dari kami-kami yang mungkin sudah lulus lebih dulu dan bisa memberi inspirasi untuk teman-teman yang lulus baru-baru gitu, terutama teman-teman yang masih mahasiswa atau teman-teman yang fresh graduate gitu. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah cerita bahwa memang lulusan pendidikan bahasa Jepang itu tidak melulu hanya di satu bidang gitu untuk peluang pekerjaannya seperti itu ya.
Iya, Oke. betul Terima sekali kasih untuk Teh. Kang Upi, untuk Kang Gumai dan Agaga ya yang sudah menghubungi saya dan sudah diberi kesempatan Sama-sama untuk Teh. sharing di forum ini. Mungkin di luar sana banyak sekali yang lebih berpengalaman dari saya atau bahkan memang sudah lebih lama malah melintang di dunia BPA ini, tetapi saya diizinkan untuk sedikit bercerita saja. Oke. Lalu perkenalan dulu mungkin ya, walaupun di sini sebagian besar saya sudah kenal, tapi Baik. ya mungkin ada juga yang belum kenal gitu. Tadi sudah dipaparkan oleh Kang Gumai bahwa memang betul saya masuk ke UPI itu tahun 2004 dan lulus tahun 2008. Jadi status mahasiswanya 2004, status alumninya 2008. Baik Teh. Dulu saya bukan mahasiswa yang brilian gitu ya, bukan mahasiswa yang istilahnya dominan atau unggul di pelajaran gitu. Saya mahasiswa yang biasa-biasa saja gitu ya, bahkan di flyer disebutkan IPK 2, sekian mau jadi apa gitu. Nah, saya Bahkan ada itu ya Teh ya, flyernya ya Teh ya. Ya, saya termasuk kaum itu gitu. Saya termasuk kaum marginal lah dulu gitu ya. Gitu. Baik. Ya 3 kurang sedikit lah gitu ya, tapi tidak sampai 3. Mudah-mudahan gitu ya untuk teman-teman yang fresh graduate atau teman-teman yang masih mahasiswa, mudah-mudahan tidak berkecil hati gitu bahwa memang IPK segitu, di mana saya bisa bekerja gitu, di mana saya bisa berkarya, masih banyak kesempatan dan salah satu banyak kesempatannya ya Teh ya. Betul, banyak sekali. Jadi jangan berkecil hati. Tapi bukan berarti santai-santai, bukan juga gitu ya. Itu mungkin salah satu kesalahan saya pada saat mahasiswa kurang memaksimalkan potensi. Jadi apa sih BIPA itu gitu ya? Mungkin iya Teh. Banyak yang belum tahu atau banyak yang belum mendengar bahwa apa itu BIPA. Kita lihat ya. Jadi BIPA itu adalah program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Penutur asing ya Teh ya. Memang yang notabene sebagai orang asing atau memang yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya atau ketiganya atau ke berikutnya. Jadi tidak selalu orang asing sebenarnya. Banyak juga warga negara Indonesia yang lalu tidak mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, lalu mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Nah, itu juga memang disebut sebagai pembelajar BIPA. Sebutnya sebagai pembelajar BIPA juga ya Teh ya. Nah, jadi ya itu BIPA itu sendiri. Jadi ternyata memang ada orang-orang luar yang mempelajari bahasa Indonesia. Banyak bukan juga berarti ya Teh ya. Ya, bukan hanya kita saja orang Indonesia belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris gitu ya, sebagai bahasa asing yang kita pelajari. Ternyata bahasa Indonesia juga ada dipelajari oleh orang-orang luar yang memang berkepentingan ke Indonesia atau memang mencintai Indonesia. Orang-orang luar ya. Baik Di sini peran BIPA-nya itu sendiri muncul. Gitu. Jadi walaupun bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa yang belum terbentuk, tapi mudah-mudahan ke depannya bahasa Indonesia ini bisa berkembang menjadi bahasa ASEAN lah minimal gitu. Amin. Jadi seperti itu gitu ya pengenalan BIPA itu sendiri. Jadi jangan khawatir bahwa kita dari lulusan pendidikan bahasa Jepang juga bisa menjadi pengajar BIPA karena kita secara kita secara fitrahnya orang Indonesia, jadi pasti mengerti bahasa Indonesia. Itu mau kita pengajar BIPA seperti itu.
Hmm. Lalu berikutnya Hmm. tadi kan ada ya orang Indonesia, orang luar yang belajar bahasa Indonesia itu ada di mana saja. Kita Iya, lihat betul teh. ya, kita lihat ini saya klasifikasikan, mungkin ada yang termasuk, tetapi ini saya klasifikasikan yang kebanyakannya saja. Gitu. Hmm. Paparannya bisa terlihat tidak, Kang Gumai ini teh? Oh ya, tunggu sebentar ya teh ya. Ini mungkin ada Oke. sedikit gangguan. Saya coba diulik dulu. Tunggu sebentar ya teh ya. Oh iya, sama. Hmm. Sambil ngobrol aja ya. Kita Oke, jadi BIPA ini adanya di mana sambil ngobrol saja aja sih? gitu teh. Ini sambil juga ya teh ya. Ya, adanya di mana saja. Yang pertama, BIPA ini adanya di perguruan tinggi, universitas atau sekolah tinggi yang menyelenggarakan kajian Asia. Jadi mungkin ada yang belum tahu. Ternyata ada gitu. Di luar negeri itu ternyata ada orang-orang yang mempelajari studi Asia Tenggara dan salah satunya di dalamnya Studi Asia Tenggara ya teh ya. bahasa Indonesia gitu ya. Kalau teman-teman yang pernah dapat beasiswa ke Tokyo Daigaku gitu ya, mudah-mudahan dari UPI ada. Nah, di Tokyo Daigaku juga ada. Tokyo Daigaku ya teh ya. Saya pernah menemukan satu murid saya lulusan dan bahasa Indonesianya saya sangat bagus. Saya tanya, sangat bagus ya teh ya. Belajar di mana? Saya tanyakan. Katanya, saya belajar di kampus. Di kampus ada kok mata kuliah bahasa Indonesia karena satu semester saya sempat mempelajari studi Asia Tenggara dan saya pilih bahasa Indonesia. Seperti itu. Itu jadi ada ya teh ya. Ada di beberapa perguruan tinggi di dunia. Lalu di sekolah, yang kedua di sekolah itu jelas ya, sekolah Indonesia di berbagai negara yang memang ada hubungan diplomasi dengan Indonesia, seperti sekolah Indonesia di Tokyo gitu ya, untuk Jepang, dan di negara-negara lain juga ada. Oh baik, di sekolah-sekolah juga ada ya teh ya. Jadi di perguruan tinggi ada, di sekolah ada, lalu di lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Contohnya, baik. Misalnya kalau di lembaga pemerintah itu di KBRI, biasanya KBRI membuka kelas orang-orang di negara tersebut yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Contohnya yang pernah saya alami di KBRI Bangkok, itu ada kelas Bangkok ya teh ya. Ada kelas khusus bahasa Indonesia untuk orang-orang Thailand yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Oke, baik teh. Mungkin boleh tunggu sebentar teh. Ini rekan-rekan semuanya tampilannya sudah muncul dengan normal. Mohon maaf. Sudah normal ya? Oke, baik kalau itu. Mohon maaf teh. Sebentar ya teh. Bisa dilanjut lagi teh. Ternyata sudah normal teh ternyata. Yang muncul dari rekan-rekan semua di sini. Nah, sampai mana tadi? Sampai lembaga pemerintahan teh, di mana BIPA itu diajarkan begitu. Nah, lalu ada juga lembaga kursus, misalnya saya proyeksikan ke kondisi di Indonesia ya. Di kita juga ada kan lembaga khusus kursus bahasa Jepang gitu ya. Ya, betul. Di luar pun ada gitu lembaga khusus kursus bahasa Indonesia ada. Nah, jadi ya teh ya. Ada, jadi itu salah satu tempat-tempat di mana BIPA itu berkembang. Lalu seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini kan terkenal karena Bali ya. Betul teh. Dan budayanya. Gitu. Ada ternyata orang-orang luar yang tertarik mempelajari budaya kita dan secara otomatis mereka mempelajari bahasa Indonesia lewat Indonesia dan pecinta budaya Indonesia di luar gitu. Ya. Jadi ya komunitas ya teh ya, terutama orang-orang yang tertarik begitu ya dengan budaya Indonesia begitu ya, dan salah satu istilah atau jalurnya itu belajar bahasa Indonesia dulu gitu ya teh ya. Iya betul, sama dengan di kita lah, di kita juga banyak ya anak-anak muda yang wibu-wibu gitu ya. Wibu baik. Yang ke Jepangan gitu, nah mereka itu kan pecinta budaya dan bahasa Jepang.
secara otomatis tertarik dengan budaya dan bahasa Jepangnya tersendiri, dan itu juga sama gitu ke orang lebih bahasa itu. Oke, baik. BIPA itu luas, ya, ada di mana-mana, ada di berbagai negara bahkan gitu ya. Oke. Bahkan peluangnya mungkin lebih besar dari kita hanya mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, maaf. Jadi lebih besar kalau gitu ya. Kita ini lulusan bahasa Jepang, kalau misalkan hanya fokus di bahasa Jepang, kita akan terhubung hanya 2 negara saja, Indonesia, Jepang dan Indonesia. Jadi nyawa kita bolak-baliknya. 2 itu aja gitu ya, Teh ya? Iya, kalau misalkan kita mempelajari BIPA juga, punya kemampuan di sana, tidak hanya terhubung negara Indonesia dan Jepang, tetapi kita bisa ke negara-negara lain. Seperti itu. Nah, berikutnya, teros mama, cuma speak doang. Kalau disangkanya speak doang, saya munculkan data di sini ya. Data ini saya ambil dari data Jaga BIPA Kemdikbud. Jadi Kemdikbud itu mendata lembaga-lembaga mana saja di dunia yang mengajarkan bahasa Indonesia. Yang mengajarkan bahasa Indonesia ya, Teh ya, di dunia ya. Oke. Ada di 5 benua ya. Betul, ada 5. Ada di benua, kita lihat ada di Amerika, itu ada 17 lembaga yang mengajarkan, termasuk di universitas, di sekolah, dan lain-lain. Lalu di Eropa ada 51 lembaga, di Afrika ada 9 lembaga, Asia Pasifik, Asia Pasifik ini paling banyak, ada 241 lembaga, dan di Australia ada 112 lembaga. Nah, khusus untuk Asia Pasifik, khususnya tahu sudah banyak sekali universitas-universitas yang memang peminatnya banyak mempelajari bahasa Indonesia, bahkan di sekolah-sekolah sudah bersaing dengan pembelajaran bahasa Melayu. Oke. Untuk di Asia Pasifik seperti itu ya, Teh ya. Nah, untuk di Australia sendiri ini kebanyakan di sekolah, karena memang di Australia itu mewajibkan sekolah-sekolah mempelajari bahasa Indonesia. Ya, sudah wajib ya, Teh ya? Iya, seperti yang kita tahu ya, ada istilah yang mengatakan bahwa Bali adalah playground-nya orang Australia. Iya, itu sering banget saya dengar itu, saya sering banget. Sering sekali bolak-balik dengan Indonesia. Saya tidak tahu tujuannya apa, apakah memang hubungan diplomatiknya begitu erat atau bagaimana seperti itu. Jadi, ini adalah data-data lembaga penyelenggara BIPA di dunia. Lalu saya persempit nih, saya kayaknya nggak mungkin deh berkarir ke luar negeri gitu ya, ke benua lain. Oke, saya persempit kita sekarang ke lembaga BIPA di Indonesia. Di Indonesia ya, Teh ya, untuk saat ini. Nah, lembaga BIPA di Indonesia ini, menurut datanya ada 60. Salah satunya di kampus kita di UPI. Teman-teman bisa mulai main-main ke Balai Bahasa UPI. Di sana mungkin banyak orang-orang asing ya. Banyak orang-orang asing ngapainnya di Balai Bahasa itu, mereka belajar bahasa Indonesia gitu dengan tujuannya akademik ya, belajar bahasa Indonesia akademik untuk keperluan kuliah di universitas, di UPI, di ITB, di Unpad, dan lain-lain. Banyaknya untuk menunjang perkuliahan secara akademiknya ya, Teh ya, kalau yang di Balai Bahasa seperti itu. Baik. Nah, karena di Indonesia ini sangat banyak ya tersebar, ini saya kasih tautan, saya beri tautan, silahkan teman-teman klik sendiri, sekarang sudah zamannya teknologi ya. Lihat sendiri lembaga-lembaga mana saja yang menyelenggarakan BIPA di Indonesia. Nah, di salindia berikutnya ada tautan kan, nah, silahkan diklik. Ada ya, rekan-rekan ya, semuanya akan satu ya, ingin tautannya ya. Atau kalau misalkan, aduh nggak kelihatan, tinggal di search saja di Google, BIPA Kemdikbud /jaga. /jaga ya, Teh ya? Ya,
BIPA, Kemendikbud/jaga ya. Oke. Betul, langsung muncul itu. Jadi alhamdulillah Badan Bahasa Kemdikbud sudah punya data-data yang cukup lengkap gitu untuk lembaga mana saja yang mengajar. Lalu berikutnya kita punya peluang apa sih Teh gitu ya? Saya bahasa Jepangnya kurang gitu. Nah, saya mau jadi apa gitu? Jadi guru Jepang honorer gajinya kecil gitu, mau jadi interpreter juga tuh bisa gitu ya. Nah, tenang, jangan sedih gitu ya. Sedih ya Teh ya, ada peluangnya ya Teh ya. Ada peluang menjadi pengajar BIPA, jadi menjadi apa ya, peluang apa namanya, peluang lahan pekerjaan yang lain gitu selain di bahasa Jepang untuk kaum marginal tadi ya, karena salah satunya adalah saya dulu. Kaum PMDK ya Teh ya. Satuan mahasiswa 2 koma gitu ya Teh ya. Betul. Jadi jangan sedih gitu, masih ternyata masih ada prospek yang lebih menjanjikan ketika bahasa Jepang saya istilah nama pas-pasan gitu ya, cuma bisa Tokai sama Haiie Hungkul gitu. Nah, jadi kita punya satu kekuatan, yaitu kita orang Indonesia dan kita pasti bisa bahasa Indonesia, itu satu. Bahkan peluang mengajar BIPA ini sangat terbuka lebar sekali di Jepang. Salah satunya ada nih alumni kita di sini juga ada ya. Nanti mungkin bisa sharing tersendiri nih Kang Janu ya. Wah, Kang Janu, menarik. Kang Janu juga mengajar BIPA di salah satu universitas. Oke. Nah, kita lihat ini lembaga penyelenggara BIPA yang tervalidasi oleh Kemdikbud di Jepang ya. Kita di Jepang lihat. ya. Yang pertama adalah Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Jelas itu ya. Karena sekolah Indonesia gitu. Yang sekolahnya orang-orang Indonesia pasti ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya begitu ya Teh ya. Lalu ada Kanda University of International Studies. Nah, jadi ada di Kanda University, ada di Setsunan University, ada di Konan University, lalu ada di Osaka University of Foreign Study, lalu ada di ya Teh ya. Tenri University dan Tokyo University of Foreign Study. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa ya yang suka nonton Jerome, apa itu? Ya, Nihongo Mantapu yang di Google di YouTube. Saya baru tahu malah. Nah, jadi dia salah satu mahasiswa matematika dapat beasiswa ke Jepang. Tidak salah di Waseda University. Nah, dia pernah ada di salah satu videonya itu menjadi seperti dosen tamu bercerita tentang sosial media di Kanda University. Jadi ada dosennya mengajar bahasa Indonesia di situ. Dia bicara dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ya Teh ya? Ya, bisa dicarilah di YouTube ya. Dia ada channelnya. Menarik Teh. Jadi ternyata kalau buat teman-teman yang cinta Jepang banget gitu, saya mah pokoknya mau ke Jepang gitu. Bisa juga dari menjadi pengajar BIPA, bisa juga pergi ke Jepang dan mengajar di tempat-tempat tersebut. Berarti bisa banget ya Teh ya, jadi pengajar BIPA dan ke Jepang langsung juga gitu ya Teh ya? Betul, sangat-sangat bisa gitu, sangat-sangat terbuka. Nah, menarik. Untuk yang lain misalkan, saya emang nggak mau lah ke Jepang jauh di Indonesia. Ada, di Indonesia juga ada. Siapa saja yang belajar BIPA di Indonesia? Kita lihat pembelajar BIPA penutur Jepang. Jadi ini orang-orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Belajar bahasa Indonesia di Indonesia dan orang Jepang ya Teh ya. Orang Jepang. Baik. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah mahasiswa penerima beasiswa pemerintah Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak juga kampus-kampus yang diminati oleh orang Jepang. Banyak juga ya Teh ya? Iya, kampus-kampus di Indonesia
membuka program beasiswa untuk orang asing, salah satunya adalah program Dharma. Ya, jadi program Dharma Siswa itu tujuannya untuk menyebarkan bahasa Indonesia ke orang asing dengan program beasiswa 1 tahun belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Oh, baik. Program Dharma Siswa ini tersebar di seluruh Indonesia dan mahasiswanya dari berbagai negara, salah satunya Jepang. Jadi secara otomatis di sana kita bisa mengajar bahasa Indonesia untuk orang Jepang. Ya, kalau teman-teman yang pernah lihat acara TV sekolah internasional sejenis itu, ya, sejenis. Ya, betul. Tapi programnya beasiswa dari pemerintah Indonesia, dari Kemdikbud. Beasiswa dari Kemdikbud ya, Teh ya. Baik. Lalu yang kedua adalah mahasiswa yang mengambil studi di Indonesia. Nah, itu ya. Mahasiswa yang mengambil studi di Indonesia, misalnya ada mahasiswa Jepang yang S2 di ITB misalnya. Tidak mungkin kan dia ngomongnya pakai bahasa Jepang. Nah, secara otomatis dia harus belajar bahasa Indonesia. Betul. Lalu yang berikutnya, pekerja dan keluarga dengan misi diplomasi. Misi diplomasi ini maksudnya pekerja di KBRI, bukan KBRI, Kedubes kali ya, Teh ya? Ya, Kedubes Jepang gitu ya, konsulat Jepang di Indonesia. Nah, kalau sekarang terkenal sekali kan ya, Dubes Jepang, Dubes Ishi. Nah, itu mereka juga memerlukan bahasa Indonesia gitu untuk keperluan. Jadi kita bisa masuk ke sana juga. Dan keluarganya. Ya, biasanya juga ya, Teh ya. Ibu-ibunya juga mereka karena mengemban misi diplomasi harus ketemu dengan ibu negara Indonesia, ketemu dengan ibu menteri. Nah, ibu-ibu kedubes ini mau tidak mau harus minimal belajar masak Indonesia, belajar ngomong terima kasih, atau hanya bahasa-bahasa Indonesia mereka juga belajar. Oke, baik, Teh. Nah, yang berikutnya adalah pekerja dan keluarga dengan misi bisnis. Nah, saya di bidang ini. Jadi ya, di sini adalah pekerja dan keluarga ekspatriat. Ya, ekspatriat yang bekerja di perusahaan di Indonesia. Nah, itu biasanya perusahaannya itu tersebar di seluruh Indonesia, tetapi didominasi oleh daerah Jabodetabek ya, kalau teman-teman tahu, di kawasan-kawasan industri, ada juga di Sumatera juga ada, lalu di Jawa Timur juga banyak, Sidoarjo, Jawa Timur banyak Teh, betul. Di Semarang juga banyak. Tapi memang didominasi oleh Jabodetabek, Karawang, Bekasi, Cikarang. Itu. Betul Teh. Ini saya data dari tahun 2006. Jadi ternyata perusahaan Jepang di Indonesia itu ada sekitar 783. Ini 2006 ya, sekarang 2020. Mungkin sekarang sudah 1000 lebih. Udah ribuan Teh. Ya, betul. Betul. Nah, dari ribuan perusahaan itu, minimal di satu perusahaan itu ada tidak mungkin 1 orang ya, minimal 5 orang yang datang ke Indonesia sebagai bekerja di manajemen ataupun di advisor ataupun banyak di presiden director, itu memerlukan bahasa Indonesia. Kita bisa juga masuk ke ranah sama. Ke ranah situ ya Teh ya. Misalnya orang-orang Jepang yang ada di dunia sektor bisnis lah ya Teh ya. Ya, betul. Lalu ada lagi sekolah Jepang di Indonesia. Sekolah Jepang di Indonesia ya Teh ya. Jakarta Japanese School. Nah, itu ada di Jakarta, di Bandung juga ada kan ya. Sekarang di Cikarang juga ada. Nah, di sana sekolah-sekolah internasional itu yang berada di Indonesia tetapi diperuntukkan untuk orang asing, biasanya di dalam sekolahnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini masih banyak. Yang berikutnya public figure ya, seperti Genki, Kenta dan lain-lain. Lalu WNA dan keluarga yang terikat pernikahan dengan WNI. Itu juga privat bahasa Indonesia. Lalu turis. Turis ya Teh ya.
ya, lalu peneliti dan peminat budaya dan bahasa Indonesia. Sebenarnya masih banyak gitu, cuman saya rangkum yang sedikit Umumnya ya, Teh ya. ya Gitu. umumnya. Nah, ini ya. Ada di mana saja, mereka belajar di mana saja, sama ya, seperti tadi di perguruan tinggi, di lembaga kursus, di komunitas WNA, gitu ya, komunitas WNA ini ada Nyonya di Jakarta, ada Jakarta Communication Club dan lain-lain. Lalu Jepang yang berada di Indonesia. Nah, jadi kalau di komunitas itu seperti di Nyonya Kai dan Jakarta Communication Club ya, Teh ya? Ya. Komunitas. Baik. Jadi biasanya ada komunitas golf juga gitu di sana. Ya, betul Teh. Mereka belajar juga bahasa Indonesia. Oke. Berikutnya kita nih sebagai lulusan bahasa Jepang punya potensi apa gitu ketika kita ingin masuk ke dunia BIPA. Nah, saya menjadi 3, mungkin lebih banyak ya. Cuma saya rangkum menjadi 3 saja. Yang pertama adalah kita menguasai bahasa Jepang. Kekuatan kita menguasai bahasa Jepang ya, Teh ya? Yang pertama ya, Teh ya? Ya, ini masih ada waktu saya. Silahkan, Teh. Nah, yang pertama kita menguasai bahasa Jepang gitu ya. Jadi separah-parahnya lulusan bahasa Jepang, walaupun IPK-nya nggak sampai 3 gitu ya, komunikasi mah insya Allah bisa. Berkomunikasi insya Allah bisa. Ya minimal bertanya dan menjawab itu bisa. Lalu yang keduanya adalah kita sebagai lulusan pendidikan itu tahu bagaimana caranya mengajarkan pelajaran bahasa secara umum ya. Bahasa secara umum ya, Teh ya? Ya, kita sudah punya modal, kita lulusan kependidikan, kita tahu cara mengajar bahasa. Walaupun waktu PPL ngajarnya bahasa Jepang, tetapi ketika kita mengajar bahasa Indonesia, ilmunya itu terpakai gitu, insya Allah. Terpakai pastinya, Teh ya? Ya, Nah, yang ketiga adalah penutur jati. Penutur jati itu bahasa Inggrisnya native speaker. Nah, itu keunggulan kita paling besar ya ketika kita menjadi pengajar BIPA. Karena apa? Kita bahasa Indonesia itu bahasa kita. Kita mengerti berbagai macam konteks dalam bahasa Indonesia. Cara pakainya begini, cara pakainya begini. Tapi bukan berarti karena kita native speaker kita menjadi mahir gitu ya mengajarkan bahasa Indonesia. Seperti orang Jepang, tidak semua orang Jepang bisa mengajarkan bahasa Jepang. Betul Teh. Nah, tidak semua orang Indonesia juga bisa mengajarkan bahasa Indonesia. Itu poinnya. Jadi konteksnya itu kita bicara walaupun orang itu bisa bahasa tersebut dalam artian saat ini bahasa Indonesia, tapi untuk mengajarnya ya Teh ya, yang itu masih belum tentu ya Teh ya. Ya, jadi walau kita sudah punya 3 modal dasar nih istilahnya ya. Kita sudah karena ternyata menjadi pelajar BIPA itu ada beberapa hal juga yang harus dipersiapkan. Ada yang harus dipersiapkan juga ya Teh ya. Misalkan gini, Teh, saya punya 3 potensi ini nih, bisa mulai tidak bisa. Silahkan, bisa, ya. Silahkan memulai dan learning by doing gitu ya istilahnya ya. Oke, learning by doing ya Teh. Oke, terus dengan menjadi pengajar BIPA ini apa yang bisa saya dapatkan? Pertama adalah jelas ya kalau bekerja mah mengharapkannya gaji. Nah, profitnya lumayan gitu ya. Lebih besar ketika bahasa Jepang ke orang Indonesia dan saya mengajar bahasa Indonesia ke orang Jepang. Bayaran yang saya terima itu lebih besar mengajar bahasa Indonesia. Jadi profitnya lebih menjanjikan gitu ya. Menarik Teh. Ya, jadi jelas ya bayarannya akan lebih adalah orang-orang asing. Mereka biasanya ada dana khusus dari pemerintahnya sendiri atau dari kantornya untuk belajar bahasa Indonesia seperti itu. Dianggarkan begitu ya Teh ya? Ya. Nah, yang kedua adalah tidak hanya bahasa Jepang saja,
kita juga jadi menguasai bahasa Indonesia sendiri, termasuk Mhm. ketika pertama kali saya belajar BIPA, saya juga ternyata sadar bahwa bahasa Indonesia saya teh jelek, ya. Saya juga sadar gitu, oh ternyata bahasa Indonesia tuh harus saya pelajari walaupun saya orang Indonesia. Nah, berjalannya waktu kita jadi belajar, jadi kita jadi punya dua skill. Skill bahasa Indonesia kita bertambah, skill bahasa Jepang juga bertambah karena setiap hari ngobrol Jepang. Jadi skillnya bertambah jadi ganda ya Teh ya, nggak hanya Iya, bahasa Indonesia yang betul. lebih tajam, bahasa asingnya juga dalam arti bahasa Jepang ya Bahasa Teh ya. Jepangnya juga lebih terasa. Kita kan itu harus pakai bahasa Jepang. Saya juga jadi belajar. Oke. Yang ketiga, ini sebenarnya yang paling menarik. Pemerintah kita punya jatah tiap tahun ya. Untuk pengajar BIPA ke luar negeri. Seperti itu. Jadi pemerintah kita punya jatah setiap tahun itu mengirimkan pengajar BIPA ke luar negeri. Disebar di mana? Disebar di tadi. Peta sebarannya sudah saya berikan ya. Di 5 benua, di lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan pada tahun 2017 sampai 2018 saya ikut seleksi di Kemendikbud dan alhamdulillah lolos gitu ya, bertemu dengan para praktisi-praktisi BIPA dari seluruh Indonesia yang notabene jauh lebih berpengalaman dari saya, jauh lebih hebat dari saya gitu ya, lebih kompeten dari saya, tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan. Target saya tadinya ingin mengajar di Jepang, tapi takdir berkata lain gitu ya, karena waktu itu yang kosongnya Thailand, jadi Mbak Rosma ini ke Thailand mau nggak gitu. Oke lah, saya mau gitu. Saya mau. Jadi apapun itu saya terima dan saya berkesempatan mengajar di salah satu sekolah di Thailand selama kurang lebih 1 tahun. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau yang lain itu hanya seperti pertukaran guru ya 3 bulan, 4 bulan gitu. Tapi saya dikasih kesempatan 3 kali masa penugasan sama 1 tahun. Alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur. Walaupun negaranya tidak sesuai dengan target saya. Nah, jadi ketika teman-teman fresh graduate mempelajari BIPA ini bisa juga gitu, sangat-sangat bisa untuk berpeluang mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri, tidak hanya Jepang. Lalu, apakah cukup dengan 3 skill itu kita kita menjadi pengajar BIPA? Tidak ya, tidak cukup. Jadi yang pertama ini saya kutip dari pemaparan Kepala Badan Bahasa Kemdikbud dan Ketua Umum APBIPA dalam webinar bincang-bincang pakar BIPA tentang standar kompetensi pengajar BIPA. Jadi dari pemerintah dan dari Asosiasi Pengajar BIPA sudah merangkum nih standar kompetensi pengajar BIPA tuh yang bagus tuh yang seperti apa, yang sesuai itu yang seperti apa. Yang pertama adalah pengetahuan bahasa dan keterampilan bahasa Indonesia itu jelas. Ditunjukkan dengan memiliki UKBI. UKBI itu uji kemampuan, kompetensi kemampuan bahasa Indonesia. Minimal peringkat 3 atau unggul dengan skor kalau tidak salah 500 sekian gitu ya. 500 sekian. Nah, ini teman-teman juga sudah mulai bisa belajar bagaimana caranya mendapat sertifikat UKBI. Tidak hanya nokeng saja yang kita punya, UKBI juga harus kita punya. Gitu ya. Dengan nilai minimal unggul atau peringkat 3. Jadi ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Seperti gitu ya. Kalau nokeng ini mungkin N3 gitu ya. Kalau nokengnya N3. Lalu yang kedua adalah pengajaran bahasa. Kita sudah punya nih pengajaran bahasa. Kita tahu bagaimana caranya mengajarkan bahasa. Nah, dibuktikan dengan berlatar belakang pendidikan bahasa, sastra atau linguistik. Ya. Lalu yang ketiga, kepribadian, hubungan sosial dan wawasan kebangsaan. Itu
kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan ketika kita dikirimkan ke luar negeri gitu ya, ataupun mengajarkan bahasa Indonesia ke orang Jepang. Kita harus punya wawasan kebangsaannya, kebiasaan orang Indonesia, lalu budaya-budaya Indonesia itu sudah harus bisa. Dan yang keempat adalah memiliki keterampilan bahasa asing. Itu kita sudah punya, kita sudah bisa gitu ya, karena kita bisa bahasa Jepang. Ini masih ada waktu. Masih, oke. Okay. Nah, lalu ini poin menarik ya di slide berikutnya, Punten Kang Ahyar. Jadi langkah yang ditempuh untuk menjadi pengajar BIPA, yang pertama adalah berapapun IPK Anda masih punya kesempatan gitu ya, dibuktikan dengan saya gitu, bahasa Jepang saya teh biasa-biasa pisan gitu ya, tetapi saya diberi kesempatan. Nah, masih ada waktu, jadi Anda bisa menggunakan waktu yang cukup, apalagi fresh graduate, masa pandemik gini, nyari kerja susah, penting belajar, gitu. Pelajari bahasa Indonesia, karena menjadi penutur jati saja atau menjadi native speaker saja itu tidak cukup. Ya, jadi ayo belajar lagi. Belajarnya dari mana? Saya kasih beberapa referensi buku ya. Ini buku yang saya pakai, tapi ini sudah usang. Saya pakai kopian karena yang aslinya saya simpen, belinya jauh gitu ya. Ini bisa dilihat ya. Silakan pelajari buku-buku ini kalau Anda mau menjadi pengajar BIPA. Yasashi Soho Indonesia Go. Searching saja ya. Tulis nih Yasashi Soho Indonesia Go. Lalu Indonesia Go Bataone. Saya pakai yang Bataone ya. Penulisnya Dominikus Bataone. Silahkan searching. Indonesia Go apa gitu judulnya, tapi penulisnya Dominikus Bataone. Dan ini buku yang saya pakai. Satu lagi adalah Indonesia Go Lesson, Indonesia Go Resong gitu ya. Indonesia Go Resong. Ini 3. Jadi fresh graduate nih belum dapat kerja, atau yang sudah kerja masih ada waktu 1-2 jam tiap hari, silahkan di copy buku itu, karena tidak ada di sini, harus belinya di Jepang. Di copy buku itu gitu ya, dan naon-naon insya Allah tidak ilegal ya, karena ada di sininya tidak dijual gitu. Kalau di sini dijual ada hak cipta gitu ya. Silahkan di copy, dipelajari, karena buku ini semuanya berbahasa Jepang. Ini berbahasa Jepang ya, dalamnya Jepang, tapi kontennya bahasa Indonesia. Yang harus kita pelajari apa? Baca kanjina, tulisan kanjina naon gitu ya. Terus nanti suka ada perintah ya khusus sinatai gitu ya. Nah, kita terjemahkan bahasa Indonesia naon. Itu saja, itu modalnya. Dan hafalin khotobahnya. Jadi seperti itu. Ya. Belajar. Terus bahasa Jepang saya cuma N3, komunikasi saya terlancar, tenanaon gitu. Karena prinsipnya apa? Ketika kita belajar bahasa asing, kita tidak mengharapkan orang asing itu ngomong bahasa kita. Misalnya, saya belajar bahasa Jepang ke orang Jepang. Ketika orang Jepangnya pintar bahasa Indonesia, kita sebel ya. Gitu. Kita sebel karena ngapain dia ngomong Indonesia, saya pengen dengar kamu ngomong bahasa Jepang gitu. Nah, itu juga yang terjadi kepada pembelajar BIPA. Mereka tidak mengharapkan kita ngomong bahasa Jepang yang wah pisan gitu. Karena kita bukan interpreter. Gitu. Jadi justru mereka ingin mendengar kita ngomong bahasa Indonesia sebagai orang Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya selingan tenanawan. Selingan nggak masalah ya, Teh ya. Ya. Lalu menguasai bahasa Inggris, jelas gitu ya. Itu juga sebagai penambah, karena padanan kata dalam bahasa Indonesia itu kadang tidak pas dalam bahasa Jepang, tetapi pas dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Ya ini. Ya. Lalu pokoknya mah syaratnya punya UKBI, punya TOEFL, kemampuan belajar percaya diri, yakin. Ya. Sok, silahkan jadilah duta bahasa negara. Ketika teman-teman sudah dikirim dari Kemdikbud, itu labelnya sudah duta bahasa negara. Gitu. Jadi duta bahasa negara ya, Teh ya. Kita menyumbang misi diplomasi lewat bahasa. Ya, oke.
Nah, ini ada foto-foto ya, ini waktunya takut gak cukup. Ini ada foto-foto lah, ini mah referensi saja bahwa mengajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Ya. Ini saya apa ya itu bikin nasi kuning sama orang Jepang, terus mengajar di kelas grup di PTH PPM, lalu mengajar daring juga gitu ya dengan pembelajar di Tokyo, orang Korea juga ada. Lalu kita berkesempatan bertemu duta besar di negara yang kita tuju, ya. Karena misinya misi pemerintah. Ya ada orang Amerika juga, terus berkesempatan memperkenalkan makanan Indonesia ya. Ini ada pembelajar Thailand yang bikin bakso gitu, mereka teh semangat Bikin bakso. Terus nah dari situ kita menyebarkan diplomasi, akhirnya orang dari negara luar itu mau datang ke Indonesia. Nah ini ada pembelajar BIPA Thailand waktu ada kunjungan ke Kemendikbud. Jadi mereka ongkos sendiri, pakai duit sendiri, datang ke Indonesia, grup pengen lihat Indonesia teh kayak apa, Indonesia seperti apa. Nah itu berarti kalau sudah seperti itu misi diplomasi kita berjalan ya misi diplomasinya ya Teh. Ini juga salah satu murid di Thailand Selatan, dia juara lomba pidato di antar sekolah di sana. Tapi tidak usah ditayangkan, mungkin waktu ya. Oh iya Teh. Tanya jawabnya jadi sempit. Ya, mohon maaf ya, ini waktunya jadi lebih panjang. Tidak apa-apa Teh, tidak masalah Teh. Kan kita lagi sharing ya Teh ini gitu. Mudah-mudahan tidak bosan gitu. Nah, untuk yang mau tanya-tanya lebih lanjut nanti karena di sini mungkin waktunya sedikit, saya memberi kontak di sini, bisa di-follow di sosial media saya, namanya nama asli. Ada nomor HP juga, ada email juga. Silahkan di screenshot nanti kalau mau chatting-chatting gitu ya. Ayo saya mah terbuka kalau mau nanya-nanya atau misalkan mengkritik nggak Teh, tahu terorisme ayo gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja mungkin ya, sudah panjang sekali saya sampai garing. Gitu ya, so, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik Teh, terima kasih untuk Teh Resma yang sudah memaparkan banyak hal ya, terutama Punten ya, izin minum. Ya Teh, mangga Teh, santaikan aja Teh, kan tadi garing, sebenarnya kan dikit minum dulu biar segar gitu Teh. Saya juga Teh izin minum Teh, ini dari Seduh Coffee House Teh, kopinya enak. Oh gitu ya? Ya. Belum pernah saya ke sana, insya Allah lah nanti kalau ke Bandung ya. Iya Teh, ini kebetulan tempatnya di Lembang ini Teh, dekat lah ini, bisa nongkrong gitu Teh. Oke. Siap. Kita langsung mulai aja ya, sesi tanya jawab. Ini untuk rekan-rekan semuanya, silahkan kalau yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan juga ternyata Teh, katanya sudah ada yang mau bertanya dari Teh Ainin ini. Coba lihat. Oh ya, ini biar sesi tanya jawabnya menarik ya. Kalau misalnya mau bertanya nanti silahkan misalnya bahas dulu di chat. Nanti boleh di-unmute, kita langsung sesi tanya jawab secara interaktif aja gitu. Silakan ya, betul. Ainin gitu yang mau bertanya, mangga Teh pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya, Karo sehat? Alhamdulillah, aduh ini jadi kangen-kangenan ya. Ini teman sekelas saya yang sering saya sumber informasi. Gini tadi saya kan belum pernah terjun maksudnya hal yang baru ya, informasi yang baru bagi saya gitu. Walaupun saya penutur bahasa Indonesia, kebanyakan mungkin karena tidak mempelajari bahasa ibu sendiri, jadi kalau menerangkan perbedaan secara struktur bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, bahasa Jepangnya lebih lancar daripada bahasa Indonesia karena tidak dipelajari secara materi. Yang saya mau tanyakan itu untuk syarat pengajar bahasa Indonesia kan disebutkan itu UKBI ya. Kan kalau bukan membandingkan, kalau di sini misalnya dia mau jadi pengajar bahasa Jepang bagi orang asing, dia harus lulusan minimal S2 pendidikan bahasa Jepang atau dia punya
sertifikasi ujian lulusan pendidikan bahasa Jepang, ada ujian per tahunnya gitu. Di sana kan ada tulisan UKBI, itu saya tadi sekilas search di Google, itu apa bedanya dengan, kan ada ujian bahasa Indonesia untuk orang asing ya, kalau nggak salah ada beberapa level gitu. Apakah itu sama dengan ujian tersebut atau dia memang khusus ujian untuk orang Indonesia yang ya untuk orang Indonesia, dan beda lagi ujian khusus untuk orang asing? Ya, terima kasih. Oke. Langsung dijawab ini atau Silakan, ditampung Teh dulu? Rosma. Langsung saja. sambil dijawab aja gitu, Oke. sambil nunggu yang Jadi, lain juga ini. Ujian bahasa Indonesia untuk penutur Jepang itu sebenarnya ya berbeda dengan UKBI. Jadi UKBI ini adalah uji kompetensi bahasa Indonesia untuk orang Indonesia. Jadi ketika misalnya orang Jepang sudah lancar sekali ya, sudah 2 tahun ngomong lancar, udah bisa ngomong gitu ya, ini dong, itu sih, apa sih gitu. Ketika dia dihadapkan dengan ujian UKBI itu kesulitan. Karena kita sendiri, penutur jati ya, native speaker orang Indonesia, kesulitan gitu. Saya sendiri kesulitan ketika mengerjakan soal UKBI. Jadi memang UKBI ini diperuntukkan untuk pengajar bahasa Indonesia, wartawan, ya, lalu untuk mungkin orang-orang yang meneliti bahasa Indonesia. Lalu bagaimana untuk penutur asing yang belajar bahasa Indonesia? Nah, kita sebagai pengajar, gitu, kompetensi kita dibuktikan dengan mempunyai UKBI itu, karena UKBI memang untuk orang Indonesia. Gitu. Jadi ketika teman-teman jadi editor, jadi wartawan juga harus punya UKBI. Di sana dibuktikan bahwa bahasa Indonesia teman-teman itu baik dan benar. Gitu. Nah, bagaimana untuk pelajar BIPA sendiri? Untuk pembelajar BIPA sendiri, pemerintah kita sedang menggodok ya. Jadi tidak, karena memang standarnya tidak bisa disamakan ujian bahasa Indonesia untuk orang Indonesia dan orang asing. Kabarnya akan dibuat namanya UKBIPA, bukan UKBI ya, UKBIPA. Nah, dulu sih saya dengar-dengar kabarnya namanya adalah UKBIPA, tapi saya tidak tahu ya jadinya gimana gitu, karena mungkin itu masih digodok di Badan Bahasa sendiri. Nah, untuk penutur Jepang, mereka itu punya Ikentei. Ikentei itu Indonesia Go Kentei. Ini sebenarnya bukan resmi dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini adalah kreativitas gitu ya, produk kreativitas para penggiat bahasa Indonesia di Jepang yang membuat Ikentei, dan itu dipakai oleh hampir seluruh orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Nah, itu karena ujiannya bisa diikuti di Jepang, di Indonesia, dan di negara-negara lain, gitu ya, di mana ada orang Jepang di sana. Tapi itu adalah ujian bahasa Indonesia untuk penutur Jepang, seperti itu. Jadi untuk standarisasi kemampuan bahasa Indonesia untuk penutur asing sendiri, untuk pembelajar belum ada, ya, belum ada, maksudnya ada tapi tidak diakui pemerintah gitu. Yang produk pemerintahnya belum ada, tetapi untuk pengajarnya mempunyai UKBI. Nah, apakah pendidikannya harus S2, S3? Itu tergantung lembaga yang mengajarkan. Misalnya ketika kita mengajar di perguruan tinggi, itu otomatis harus S2. Tetapi ketika kita mengajar di sekolah, seperti sekolah di London, misalkan yang mengajarkan bahasa Indonesia, atau sekolah di Thailand yang mengajarkan bahasa Indonesia, S1 juga cukup. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk kompetensi pendidikannya tergantung jenjangnya. Misalkan ketika kita mengajarkan magister ya otomatis harus S3 gitu. Ketika kita mengajarkan program sarjana ya otomatis harus S2. Itu, Cek. Sahabat saya nih, ini. Jadi teman sekelas Teteh Rosma ya berarti ini ya. Ya. Oke, menarik Teh.
Mhm. Jadi secara resmi mah belum ada ya dari pemerintah untuk pembelajarnya, tapi untuk pengajarnya memang harus ada UKBI. Jadi kalau secara resmi memang belum ada, tapi untuk para, mohon maaf, para pengajar sudah ada UKBI-nya ya, Teh ya? Ya, pengajar itu wajib punya UKBI-nya sebagai bukti. Seperti kita lah mau ngajar bahasa Jepang, wajib ya nokeng apa gitu kan. Baik, baik Teh. Oh ya, ini juga ternyata ada pertanyaan lagi Teh dari Kang Herdi ini. Ya, Silakan Kang Herdi apabila ingin bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdi, angkatan 2006. Kohanya Teh Rosma lagi SMP maupun kuliah. oh, ya ampun. Ternyata apa? Oke, lanjut. SMP global kan ya? Iya, betul. Betul. Iya, itu saya terima menarik juga sih untuk pengajar untuk orang asing ya. Hanya satu pertanyaan saja, kayaknya atau sudah terbahas atau belum. Usia usia minimal atau maksimalnya untuk pengajar untuk orang asing itu berapa gitu. Dan juga terkait status itu harus lajangkah atau menikah atau kayak gimana? Ya, langsung jawab begitu. nih. Ya. Langsung jawab. Terima kasih Kang Herdi pertanyaannya ya. Untuk usia ya, ketika teman-teman mau ikut program BIPA yang dari pemerintah, yang dari Kemdikbud itu maksimal 50 tahun. Maksimal 50 tahun. Minimalnya berapa ya? Minimalnya mungkin fresh graduate S1 lah ya. Saya lupa gitu. Tapi yang jelas maksimal 50 tahun. Pendidikan, kompetensi pendidikannya bisa S1, bisa S2, bisa S3. Ya. Yang terpenting adalah jurusan bahasa, mau bahasa apapun ataupun bahasa Indonesia. Terus apakah harus lajang? Tidak ya. Mau sudah beristri juga silahkan, tetapi memang tidak diperkenankan membawa keluarga ketika ditugaskan keluar. Sebenarnya mah kalau mau bawa juga boleh-boleh aja, tapi biaya visa, biaya ongkos sendiri. Ongkos olangan ya Teh? Iya, tidak ditanggung sama pemerintah. Pemerintah mah cuma ngasih dananya buat satu orang gitu. Iya. Jadi sebenarnya kondisional, cuman rata-rata orang-orang memang tidak membawa keluarga karena takutnya waktu saya ke Thailand itu saya ditempatkan di asrama ya, asrama putri, di asrama putri siswa sejenis pesantren gitu, dan itu laki-laki tidak boleh masuk. Jadi kayaknya nggak boleh gitu ya bawa keluarga ketika kondisinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman ditempatkan di KBRI yang KBRI-nya bager gitu, ngasih rumah dengan fasilitas yang wow gitu ya, silahkan gitu, tinggal ongkosin aja keluarganya. Cuma dengan catatan tidak ditanggung pemerintah gitu ongkosnya lira. Ongkosnya lira ya, ya. Jadi usianya maksimal 50 kalau tidak salah ya. Ya. Sip. Hatur nuhun Teh. Oh, sami-sami. Ada lagi? Teh. Jadi tadi kalau kita bicara batasan usia itu di 50 tahun ya Teh ya? Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang minimalnya umur setelah lulus S1 aja ya Teh ya patokannya mah gitu. Terus kalau misalnya kita ke luar negeri, kita bawa keluarga, ya mungkin untuk istilahnya visa dan lainnya itu diurus sendiri gitu ya. Kecuali untuk pengajarnya. Oke, baik. Sudah cukup jelas mungkin ya Kang Herdi ya? Penjelasan dari Teh Rosmanya. Nah, ini dari rekan-rekan yang lain bagaimana? Akang-akang Teteh, apakah masih ada pertanyaan lagi yang lain ini? Silakan, jangan saya sharing ya sedikit ya. Oh ya, silakan Kang Janu, mangga. Ini Ciros saya nyebut. Ciros ini senior saya di BIPA. Jadi kalau ada informasi apa langsung aja Ciros lebih apa namanya? Lebih mantap. Saya juga belajar pada beliau. Terima kasih banyak. Kemudian di sini juga ada satu orang lagi, senior saya juga, bukan dari prodi Jepang, tapi dia dari prodi Inggris, juga pernah kuliah di Jepang. Iya, sangat membantu juga terhadap perkembangan saya di BIPA. Terima kasih juga untuk alumni, Kang Angga, terutama atau alumni pendidikan bahasa Jepang, terus Kang Ahya dan
kenapa dia terima kasih gini? Maksudnya adalah, ya saya mah dulu nggak ada yang ngasih tahu gitu, ada BIPA kayak gini gitu. Kalau misalkan kohai beneran ini manfaatnya, dan itu tadi sudah diberikan tips-tipsnya. Kebetulan kalau saya, program saya bukan dari PPSDK, bukan dari kementerian, karena saya gagal terus. Di situ saya gagal terus. Pertama kali saya nggak diizinin. Yang kedua, nggak tahu kenapa di wawancara saya fail gitu ya. Ya alhamdulillah di tahun berikutnya mantan penjabat soalnya gitu. Di tahun berikutnya alhamdulillah dapat kesempatan. Ini juga dapatnya sebenarnya informasinya dari senpai, dari Nuria senpai ya, sensei mungkin ya minasnya sebutnya, itu informasinya dari situ. Dan ya lanjutkan terus pendidikan, barangkali pelajari bahasa Indonesia sangat bermanfaat, betul, sangat bermanfaat. Saya pun sekarang masih belajar lagi karena menjadi natif saja tidak cukup. Menjadi natif saja tidak cukup, perlu juga itu perbedaan dan lain sebagainya. Untuk mengajar di universitas yang tadi disebutkan di Jepang sebenarnya dibutuhkan 1 S2 memang. Untuk di universitas ada yang Baito juga sistemnya S2 minimal, kemudian ya orang Indonesia, terus apalagi ya, itu aja sih kalau nggak salah di universitas mah. Dan mereka punya punya jaringan ya, punya APIPA di Jepang juga. Saya belum sana jadi saya nggak tahu. Ya sharing saya adalah ini adalah suatu hal yang sangat berharga gitu ya, BIPA. Jadi ada peluang lain loh selain di pendidikan bahasa Jepang itu. Kalau nggak salah juga sekarang di UPI sudah ada ya masuk ya kurikulum BIPA kalau nggak salah, kurikulum fakultas kalau nggak salah sudah masuk. Jadi alhamdulillah gitu dibatani, diberikan informasi. Ini kami ini orang-orang tersesat gitu yang membawa nikmat sampai sekarang. Betul sekali, itu honor mengajar bahasa Jepang dibanding honor mengajar bahasa Indonesia lebih besar mengajar bahasa Indonesia. Tapi jangan jadi Anda pengen mengajar bahasa Indonesia ke wadah orang Indonesia ya. Tetap aja kalau dia di sekolah ngajar bahasa Jepang ya ngajar aja bahasa Jepang. Nah ini Teosi udah muncul. Ya, halo Teh Osi. Satu sharing Teh Osi, nggak apa-apa ya ini. Tuh langsung kita dong, mangga Teh Osi langsung. Ini adalah senior saya juga. Ya, konnichiwa. Bisa bahasa Jepang loh. Sedikit informasi, waktunya. sedikit informasi Kang Gumai, Teh Osi ini satu angkatan dengan saya waktu pengiriman ke PPSDK. Cuman begitu. Beliau sekarang aktifnya di Pusat Bahasa ITB-nya Teh. Iya, tapi untuk BIPA-nya mah di Unpar, lebih banyak di Unpar karena yang ada mahasiswanya di Unpar. Tapi kebetulan juga ngajar di tempatnya Kang Janu ya. Ada. Ngajar BIPA untuk orang Turki ya. Nah, Teh Osi penempatannya lebih hebat teman-teman. Kalau saya mah di sekolah, Teh Osi mah di Yale University US tuh. Sok atuh Teh cerita. Oh, menarik Teh. Nah, biar terinspirasi nih kohai-kohai. Ya betul Teh, di-sharing gimana ya? Sebetulnya tuh sebelum disuruh ke Amerika, saya tuh ditempatkannya justru di Konan University. Yang di deket Kobe dah itu Teh, di mana ya? Pokoknya mah di antara Osaka dengan Kobe aja ya. Sehingga ketika diberitahu oleh staf PPSDK, saya langsung jawab, itu mah saya nggak usah dijemput dah, saya bisa pergi ke sana sendirinya juga gitu ya, dari bandara di Osakanya. Tapi ternyata kendalanya, nah ini nih, yang tadi kan Teh Ros Kak Ros udah cerita manis-manisnya ya. Sedihnya karena udah seneng banget bisa balik lagi ke Nihong gitu kan, udah pede banget, udah nggak usah dijemput sensei, saya bisa nyampe sendiri gitu. Ternyata yang dibutuhkan oleh sensei di Konan itu adalah guru BIPA yang mantap di GBA, Genre Based Approach ya, yang berbasis teks itu. Gitu. Saya juga bingung ya, ini senseinya dapat informasi dari mana bahwa saya ahli GBA, dan saya mah nggak ngerti teks gitu ya. Jadi akhirnya saya
email juga ke senseinya, sensei sumimasen gitu. Karena mungkin ini informasinya salah. Kan saya juga sebetulnya namanya Roslina ya, mungkin harusnya Rosmalela ya, yang di email itu ya. Goreng milih berarti saya siapa sih? Jadi saya bilang sama senseinya, mohon maaf, mungkin salah alamat gitu, karena saya bukan ahli di berbasis teks itu gitu. Tapi kemarin saya ikut Pita Bipa kan, saya juga baru tahu bahwa Ibu Dwi Puspitorini nih yang di UI itu dikontrak 3 tahun di Osaka University of Foreign Study ya Teh. Saya juga baru tahu gitu bahwa di Osaka ada yang mengajarkan BIPA, karena selama saya di Jepang 2012 sampai 2014 itu saya malah nggak tahu ada BIPA di Jepang gitu. Kalau sekarang kan keren ya, ada AP BIPA Jepang ya yang oleh Pak Petrus Santoso ya, gitu. Jadi udah ada. Jadi wow gitu kan, keren banget ya, 3 tahun loh teman-teman bisa diam di Jepang, di Osaka pula yang kotanya ramai ya. So, memang saya pikir semakin kesini wah, untuk teman-teman yang jagoan banget nih ya bahasa Jepangnya, itu kesempatannya semakin terbuka lebar gitu. Karena lebih banyak lagi universitas yang daigaku yang punya BIPA gitu di sana. Gitu. Terus yang tadi kan kata Kak Ros, kayak Upin Ipin ya. Dubes Ishi kan katanya itu ya, belajar bahasa Indonesia juga. Dan memang benar rekan kita seangkatan tuh Kak Ros mengajar staf dubes juga gitu, karena memang membutuhkan BIPA kalau tinggal di Indonesia gitu. Jadi benar-benar luas banget lah bagi kita, bagi kalian ya. Kalau saya mah janai ya, nih Honggonya udah pada lupa-lupa lagi. Gitu mungkin ya. Asap merendah dah wastimanya. Ya, Kayak gini kan kalau dulu ya kerajaan gitu ya. Sekedar informasi ya, kalau tidak salah Ibu Dwi Puspitorini itu beliau kan pendidikannya itu bukan bahasa Jepang, malah kalau tidak salah bahasa Jawanya Teh. Betul, jadi wah jangan sampai kita kesalip sama orang-orang yang Jepang ya gitu. Gitu. Nah, kalau bisa mah yang mengajar BIPA di sana itu lulusan UPI, sok UPI bahasa Jepang gitu. Tunjukkan bahwa kita bahasa Jepangnya bagus, bahasa Indonesianya bagus gitu. Ya. Jangan cegah saya mah butuh bahasa Jepang. Taruhan, terus. Satu lagi ya, penyemangat bagi kita di Pita BIPA kemarin tuh pertemuan pengajar BIPA di Jakarta kemarin, itu disebutkan ada salah satu mahasiswa pasca sarjana bahasa Jepang di UPI ya sekarang. Jadi beliau itu isi makalahnya menceritakan betapa sulitnya buku bahan ajar bagi pengajar BIPA untuk Nihonjin gitu. Karena memang setahu saya juga belum ada ya Kak Ros, Kang Janu. Betul. Jadi buku untuk Nihonjin itu ya, ini sebenarnya menyedihkan gitu ya. Buku untuk Nihonjin itu diproduksi justru oleh orang-orang Jepang yang pintar bahasa Indonesia, bukan orang Indonesia yang pintar bahasa Jepang gitu. Sebenarnya seharusnya Saya buat. Nah nanti Kang Janu sok atuh terbitkeun. Seharusnya yang membuat itu orang Indonesia tapi editornya orang Jepang gitu. Nah, ayo. Ini itu hak kita, dah kita orang Indonesia, nah orang asing nunjukin buku nah gitu ya. Ayo. Saya Kang Janu. Ya, Janu. Gitu. Jadi sok atuh semangat gitu ya. Ya semoga lah gitu ke depannya ya.
orang-orang yang basicnya pendidikan bahasa Jepang teh muncul sebagai pakar-pakar BIPA dan membuat buku bahasa Indonesia dan bahasa kita gitu ya dalam bahasa Jepang. Harusnya penulisnya teh orang Indonesia, editornya bahasa Jepang gitu. Iya mah jadi tibalik. Itunya kebanyakan yang nulis teh orang Jepang. Saya juga pakai ini penulisnya orang Jepang. Gitu. Ya karena kalau kita mau ngajar kan memang ya gimana lagi ya, terpaksa kita memang menggunakan bahan ajar yang ada atau pahit-pahitnya kita bikin sendiri gitu kan ya, Kang. Jadi buat rekan-rekan di sini, adik-adik, gambari mas, bener nggak sih, gambate. Betul teh, gambate teh. Terima kasih. Gitu. Jadi itu lahan kita itu banyak banget sebetulnya kalau kita mau berusaha gitu. Karena ini nggak ada yang megang nih membuat buku bahan ajar BIPA untuk Nihonjin gitu. Sedih tuh kita malah jadi pakar-pakar linguistik Jepang gitu ya, padahal kita orang Indonesia. Ya, yuk kita buat yuk. Nanti diskusi di belakang aja. Di proyek gitu ya, Kang ya. Ayo jadi Serius ya, Iwas, serius ya. Ayo siap. Talsi juga ya ikutannya. Ayo siap. Ya ada lagi. Oke. Osita sudah share. Sebenarnya ini Osita saya mau cina jadi penyusup, cik saya tuh jadi penyusup, Osi kudu ngasih pengalaman. Begitu. Ada Mbak Shanti nggak ya? Kemarin juga Mbak Shanti mau ikut katanya. Oh tidak ada ya? Mbak Yanti di sini sih tidak. Kalau di Belanda sekarang masih pagi ya. Ya mungkin Panginten. tidur. Kemarin teh bilang sama saya mau ikut, tapi saya nggak bisa ngomong karena ada bayi cina malam-malam gitu. Ya kalau sekarang sudah subuh mungkin bisa ikut gitu, tapi tidak apa-apa lah. Oke, kumaha ya Kang Umay? Iya teh. Pertama sih saya makasih buat Kang Jana sama Teh Osi ya untuk paparan-paparan tadi yang menarik gitu. Jadi malah muncul sebuah ide kali ya, istilahnya buku ajar, istilahnya bahasa Indonesia untuk orang Jepang itu belum ada yang buatnya orang Indonesia gitu ya. Malah orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia yang buatnya gitu. Ini jadi sebuah peluang kali ya Teh ya, Kang ya, itu untuk kedepannya gitu. Ini menarik sekali ini untuk istilah kedepannya gitu. Tentunya buat terutama ya adik-adik semua yang ada di sini ini bisa jadi sebuah motivasi gitu ya. Seperti sudah Teh Osi bilang tadi, gambate gitu ya Teh ya. Semangat lah, ada peluang yang ternyata yang mungkin untuk beberapa orang ini nggak pernah terdengar gitu, sebuah peluang-peluang yang baru begitu. Oke, ini dari ini akang-akang teteh yang lainnya nih masih mau ada yang ditanyain lagi? Ini kita sudah bercengkrama lebih kurangnya 1 jam 20 menit lah ya. Dari saya Gumai. Oh, Kang Angga. Oh ya, baik Kang Angga, silahkan Kang. Ada pertanyaan buat saya. Gimana Kang? Oke, gini. Sebetulnya saya sih pertanyaan sih nggak ada. Cuman mungkin harapannya ya. Kalau memang ini BIPA ini dirasakan prospeknya bagus bagi mahasiswa bahasa Jepang lah, mahasiswa berikan bahasa Jepang, minta tolonglah disosialisasikan ke kohai-kohainya. Mungkin Kang Jono kan punya mahasiswa ya, mungkin bisa lebih kan ya itu penutup tadi kata Roslo kan kita tuh kan duta bangsa ya. Berarti kita tuh bisa menjual dalam arti kata positif bahwa Indonesia tuh ya kita sebagai dutanya gitu kan berperan penting terhadap perkembangan negara Indonesia pada umumnya gitu. Ya harapannya sih sebetulnya mungkin sudah ada grup-grup BIPA sudah ada mungkin ya. Cuman khusus untuk ke orang Jepangnya saya nggak tahu udah ada atau tidak, saya nggak tahu juga gitu. Cuman karena ini prospeknya bagus, kemudian mungkin ketika kita memberikan sesuatu hal yang positif ke orang-orang ekspatriat Jepangnya di sini, mungkin bisa menularkan informasi positif juga bagi mereka dan bisa menginvestasikan ke negaranya sehingga bisa menjadikan suatu stimulus yang positif bagi negara Indonesia juga kan. Misalkan investasi jadi bagus karena belajar bahasa Indonesia dengan mudah,
Indonesia itu indah dan sebagainya itu. Itu sih harapan saya saja. Terima kasih terus, Mbak. Betul Kang. Enggak, saya mau menanggapi sedikit gitu ya. Ini sebenarnya menjadi keresahan saya juga, Kang. Jadi gini, ketika prospek BIPA ini menjadi lahan bisnis gitu ya, lahan bisnis untuk kita sebenarnya, ini peluang bisnis untuk kita. Tetapi saya sendiri menginduk kepada perusahaan yang notabene memang itu perusahaan Jepang, dan mereka mempunyai staff marketing yang lebih handal. Jadi saya sih sebenarnya keresahan saya itu banyak pengajar BIPA yang basicnya bahasa Jepang itu di mana-mana tersebar gitu ya. Dan sayangnya mungkin hanya sedikit pengajar-pengajar BIPA yang mengetahui potensi BIPA itu sebesar ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya forum ini gitu, kita semua gitu yang terhubung, ya ruang lingkup kecilnya lah pengajar BIPA yang alumni UPI gitu, ayo kita berkumpul, kita sharing gitu ya, kita sharing bahwa kumaha sih ngajar BIPA ke Nihonjin yang sesuai teh gitu, siapa tahu saya juga dapat ilmu dari yang lain juga bisa nge-share ilmunya dan sedikit mengambil dari saya gitu. Dan kedepannya mungkin kita bisa mengelola itu semua ya, mengelola jaringan bisnis khusus untuk BIPA Nihonjin itu sendiri gitu ya. Jadi tidak diambil oleh headhunter perusahaan Jepang sebenarnya gitu. Untuk saya sendiri sekarang tergabung di PT OSL Najaya. Nah, itu salah satu raksasanya headhunter di Indonesia, dan dia yang bisa menembus perusahaan-perusahaan negara depisan gitu. Jadi kita ini terlalu tersebar sebenarnya, gitu. Insya Allah misalkan kalau kita berkumpul mah mungkin bisa sharing, bisa saling berbagi koneksi gitulah. Dan menyusun bahan ajar yang yang lebih berkualitas, karena nanti banyak masukan. Saya misalkan ajar di Bridgestone mah kieu, saya mah di HPPM mah kieu gitu kan. Nah, Kalau yang Rosma tahu atau Janu atau mungkin Akang Teteh yang lainnya, lulusan pendidikan bahasa Jepang UPI itu ada berapa orang sih yang mengajar atau yang menggeluti di bidang BIPA ini? Berapa orang? Yang saya kenal di Karawang mah saya tidak ada ya, Karawang Cikarang mah kebanyakan teh jadi interpreter, dan mereka menjadikan BIPA ini sebagai sampingan, Kang. Jadi pulang kerja ngajar gitu, tapi yang gitu, jadi mereka hanya bermodal buku saayana gitu dipelajari sendiri. Padahal kan memang harusnya mah ada sharing gitu ya, biar sharing bahasa Indonesia gitu. Kalau bisa kita undang pakar bahasa Indonesia gitu. Banyak tidak terpaksa. Kalau dulu mah Rora ya yang saya tahu teh ya, karena beliau di Karawang. Terus Ale pernah kalau nggak salah. Ale Yana, Yanco. Oh, Yanco pernah. Saya dapat buku ini dari Yanco malah. Terus nih Rizky Ciba itu beliau punya online kan? Punya ini Kang, punya perusahaan sendiri di Cirebon. Begitu. Jadi, tapi sayangnya itu berjalan sendiri tidak terkoordinasi dengan baik. Jadi kita kan tidak tahu kendalanya di Cirebon kumaha, Karawang kumaha, ya. Dan kebanyakan hanya menjadikan sebagai sampingan. Bukunya dibuka. Saya sampingan, tapi sama kelamaan enjoy. Ya, kalau emang butuh bantuan kami gitu ya kami siap bantu. Terima kasih Kang Angga, sangat baik. Tapi duka tah di Bandung, Kang Janu di Bandung kemarin banyak. Di Bandung sebenarnya yang lebih tahu Bandung tuh Teosi sebenarnya, kalau saya pemain baru. Jadi kalau untuk yang bahasa Jepang yang saya tahu sih belum banyak ya yang megang gitu kalau di wilayah Bandung yang saya tahu, dan tapi nggak tahu kalau misalkan untuk yang misalkan di Unpar atau misalkan Maranatha dan sebagainya, biasanya terpusat pada universitas kalau di Bandung dan khususan gitu. Ya lembaganya juga di bawah universitas kebanyakan. Baru kalau di STBA baru saya, kemudian Kang Ari juga sempat nyoba di pelatihan.
tapi tidak lanjut, kemudian Asteria juga sama tidak lanjut gitu. Jadi cuma ya itulah sekedar gitu. Alhamdulillah karena memang saya sudah melihat dari luar, jadi maka ya ini prospek, makanya saya sempat galau juga nih ngobrol juga sama Kak Ros gitu tentang studi lanjutnya apa gitu di BIPAKA atau ya yang jelas kalau saya studi lanjut nggak mungkin bahasa Jepang gitu. Oh iya, Iya. masih prodi BIPA untuk pasca sarjana kan? Insya Iya, Allah, silakan. mudah-mudahan saya juga bisa bergabung. Jadi sampai saat ini belum ada kualifikasi pendidikan yang basicnya BIPA, belum ada. Jadi selama ini yang jadi pengajar BIPA tanya bahasa Jepang, bahasa Indonesia, itu terus bolak-balik dekok itunya, atau bahasa asing lainnya. Nah, alhamdulillah diinisiasi sama UPI nih, UPI membuka pasca sarjana prodi BIPA dan akan dimulai bulan Januari. Kemarin saya menghubungi Ibu Nuni ya, itu beliau menginformasikan katanya Neng Rosma nanti Januari ada BIPA di UPI. Jadi untuk teman-teman fresh graduate yang tertarik di bidang ini dan ingin mempunyai kualifikasi memang khusus BIPA gitu ya, dengan modal bahasa Jepang yang bagus, S2-nya BIPA. Seperti itu. Jadi di Januari tahun depan, maksudnya teh di 2021, Pak? Semester genap berarti maksudnya. Iya, betul. Mulai tesnya teh katanya November Desember. Kalau ada kelas pembelajaran jarak jauh mungkin saya bisa ikutan tuh. Ya, iya tuh kan. Jadi nanti ya Kang Janu nanti bisa 2 gitunya. Iya, ambil itu. Jepang dan BIPA. Tapi kalau saya pribadi mah sudah tidak mungkin melanjutkan di bahasa Jepang. Karena Korea. Gitu. Begitu. Baik. Oke, bagaimana nih dari yang lain? Ada lagi nih? Oke, mungkin nampaknya sudah tidak ada mungkin ya Teh ya. Ya. Mungkin kita usahakan saja kita kegiatan di hari ini. Terima kasih sekali ini untuk Teh Rosma selaku sebagai istilahnya pemateri ya di kegiatan sharing alumni. Ya, Kang Angga. Punten eta tong hilap door prize. Oh iya, itu saya mau pasti karena ownernya dari sebelah saya ini. Kalau saya nggak bahas, Owner, saya tadi sharing ya, owner. Kalau saya nggak promosi, ini owner dari sebelah banget masalahnya kan. Pastinya saya bahas kok itu. Oke, jadi baik ya. Ini untuk kakak teteh semuanya. Kebetulan kita ini saya sendiri ya sebetulnya ada di Seduh Coffee House. Letaknya itu ada di Lembang, jatuh di mungkin dekat Hotel Takashimaya ya Kang ya, dekat arah floating market lah gitu. Nah jadi untuk rekan-rekan di sini semua, akan teteh semua yang ada di sini ada 5 voucher, bener ya Kang ya, ada 5 voucher ya, ada 5 voucher untuk Pablo Es Kopi, itu salah satu menu es kopi yang ada di sini dan itu ya menu utamanya lah bisa dibilang ya gitu. Itu nanti akan ada ya, pembagian tersebut untuk 5 orang ya nanti. Nah, jadi istilahnya nanti main-main lah kalau ke Lembang, mainlah ke Seduh Coffee House gitu. Selain itu juga nih ada titipan juga ini. Ini ada semacam form ini ya, ada semacam form kuesioner terkait kegiatan sharing session hari ini. Jadi untuk akang teteh semua yang ada di sini, mohon bantuannya untuk mengisi form tersebut, bagaimana pesan atau kesannya terkait acara ini dan seperti itulah intinya. Jadi ya tolong diisi ya Google Form-nya gitu ya. Mohon maaf tadi tiba-tiba di mute saya. Mohon maaf. Nah, jadi supaya untuk acara kedepannya kita bisa lebih baik lagi begitu ya. Nah, nanti juga kalau tidak salah acara ini pun akan nanti di-share juga, sudah direkam kalau tidak salah. Jadi tentunya buat akan teteh-teteh yang ingin menyebarkan istilahnya isi pembicaraan di hari ini tentu sangat bisa begitu, karena nanti akan sudah direkam begitu. Jadi kita bisa menyebarluaskan ya, terutama terkait kebipaan ini begitu. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih ya untuk semuanya yang ada di sini. Akang Teteh, terima kasih semuanya.
Kang Janu, Teh Osi, dan yang lainnya juga, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan kita di hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan ya, istilahnya gitu. Karena yang namanya juga manusia tidak akan luput dari kesalahan tuh. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dari ini semua begitu. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Rosma, Kang Janu, Teh Osi. Sami-sami Kak. Sami-sami.